Hari ini siapa yang nggak masuk? Ini. Bagus. Baik, silakan perhatikan pakaian kalian. Jika ada sampah di atas meja, di laci atau di sekitar kalian, silakan dikumpul, letakkan di kotak sampah, dan silakan persiapkan peralatan belajar kalian. Semuanya sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kita awali dengan doa bersama. Silakan kita kelas pandu jalannya doa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materi yang akan kita pelajari adalah iman kepada Rasulullah. Materi ini akan kita pelajari dalam 3 kali pertemuan. Jadi hari ini adalah pertemuan yang pertama. Submateri kita adalah arti iman kepada Rasulullah, tugas-tugas Rasulullah, dan tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Semuanya pasti sudah pernah mempelajari hal ini karena di sekolah dasar di SMP sudah dipelajari. Ada yang tahu iman kepada Rasulullah itu termasuk dalam rukun iman ataukah rukun Islam? Iman. Bagus. Kemudian kalau rukun iman termasuk rukun iman yang keberapakah? Bagus. Jadi kalian sudah tahu pengetahuan dasarnya, jadi kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Iman kepada Rasulullah, submateri pengertian iman kepada Rasulullah, tugas-tugas Rasulullah, dan tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Jadi dengan mengikuti pelajaran ini, materi ini, setelah proses pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian semua nanti, ya tolong diperhatikan, diharapkan kalian semua yang pertama satu dapat menyebutkan arti iman kepada Rasul Allah. Yang kedua dapat menyebutkan tugas-tugas Rasul Allah, dan yang ketiga kalian semua diharapkan bisa mempresentasikan tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul Allah. Jadi untuk dapat melakukan hal itu kalian semua harus menyimak, mengikuti jalannya pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, kegiatan kita akan kita mulai dengan literasi. Nanti saya akan paparkan materi tentang apa itu arti iman pada Rasul, kemudian apa itu tugas-tugas Rasul, saya jelaskan, tolong diperhatikan. Karena nanti pada sesi penutup saya akan berikan soal individu. Dan kalian masing-masing harus menjawab soal itu. Ada 5 soal pilihan ganda. Ya, jadi harus kalian jawab dengan benar. Ya. Kemudian di sesi berikutnya kalian akan sesuai dengan LPTD yang sudah saya bagikan dan kelompok diskusi yang sudah disusun, kalian akan membahas bersama kelompok kalian tentang tanda-tanda orang yang beriman pada hari akhir. Kemudian kalian menunjuk salah satu di antara teman di kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi itu. Yang lain boleh menambahkan. Untuk kelompok lain silakan ditanggapi, jika ada hal yang tidak pas silakan disanggah atau bahkan boleh dikritik. Oke anak-anak, kita mulai dengan pengertian iman kepada Rasul Allah. Jadi ada yang sudah tahu apa itu arti iman? Meyakini atau percaya. Jadi iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan pada tugas Rasul Allah. Jadi ada beberapa tugas dari Rasulullah. Di antaranya adalah yang pertama, Rasul itu bertugas menyampaikan risalah dari Allah. Risalah itu pesan. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik menyekutukan
bukan Allah. Dan kalau kita sudah beriman pada Rasul, ya, yang tempat kita bersandar, tempat kita meminta itu hanya Allah. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah. Baiklah anak-anak sekalian, sesuai dengan LKPD yang telah saya bagikan, ada kelompok yang sudah dibentuk. Silakan kalian bahas materi itu. Saya sudah tuliskan di LKPD itu tentang sebuah artikel, ya. Ada artikel itu kalian baca bersama kelompok kalian dan nanti kalian diskusikan apa sih yang menjadi tanda-tanda orang yang beriman kepada hari akhir itu. Jika nanti sudah selesai diskusi kalian, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kalian tunjuk perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan. Yang lain boleh menambahkan dan kelompok lain boleh menyanggah, jika ada yang tidak pas, atau boleh juga menambahkan, atau jika bila perlu silakan memberikan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Alisa, mewakili dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasul adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini kebenaran yang dibawa Rasul. Kebenaran yang dibawa Rasul tidak lain adalah wahyu Allah, baik berupa Al-Quran dan hadis-hadisnya. 3. Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lain. Seorang mukmin dituntut untuk meyakini kepada semua Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285. 4. Meyakini Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya, kedatangan Rasul dengan membawa wahyu Allah adalah bukti kasih sayang atau rahmat Allah terhadap manusia. 5. Meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini didasarkan kepada dalil-dalil nakli, antaranya Al-Maidah ayat 3. Itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi kesimpulannya adalah ada 2 sikap yang menjadi tanda orang-orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama adalah sikap mental, yang kedua adalah sikap lahir. Jadi sebagai penutup, saya tadi sudah membagikan, ya, ada lembar soal yang harus dikerjakan secara individu. Ada 5 soal pilihan ganda, itu harus kalian kerjakan masing-masing, tidak boleh saling contoh, tidak boleh saling kerjasama. Kerjakan, ya, nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas tentang dalil nakli iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, serta hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Silakan kalian belajar di rumah, ya. Jadi nanti kalau kita sudah membahasnya di kelas, kalian sudah punya modal awal, sudah punya pengetahuan dasar untuk mempelajari materi itu. Datang, sebelum saya tutup, kasih aplaus untuk kita semua hamba Allah yang baik dan luar biasa.